Bapak Ibu silakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur minggu ketiga, ya minggu misi, dan sekaligus kita ya menantikan hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya, sering gereja berkata ini Advent ketiga, minggu ketiga. Ya, minggu depan kita akan masuk dalam minggu Natal, ya tanggal 25 gitu ya. Dan kita bersyukur Tuhan baik dalam hidup kita, amin. Tuhan menyelamatkan kita. Tema kita adalah keselamatan daripada Allah, ya, salvation from God. Kita akan lihat bagaimana keselamatan itu datangnya memang dari Tuhan. Tak seorang pun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tidak ada. Ya, kita tidak mampu berjuang dengan kekuatan kita sehingga kita bisa menjalani hidup ini. Kalau kita ada sebagaimana ada saatnya, itu semua karena Tuhan. Jadi sangat sedih sekali kalau ada orang tidak percaya kepada Tuhan dan menganggap dirinya hebat dan tidak perlu Tuhan. Sesungguhnya kita perlu Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan keselamatan kepada kita. Memperingati Natal, sesuatu hal yang sangat indah sekali, bahwa Dia datang ke dunia, misionaris yang pertama adalah Yesus, langsung dari surga turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia, karya keselamatan. Misi tetap kita kerjakan sekarang, untuk apa? Supaya manusia datang kepada Tuhan, supaya manusia diselamatkan. Mari kita membuka firman Tuhan dari Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini firman Tuhan tidak asing lagi bagi kita. Ya, secara khusus pada saat Natal ini terus dibacakan ya. Kita baca bersama-sama ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17. Ya. 1, 2, 3. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat yang ke-18, 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keselamatan itu datangnya dari Allah. Ya, tetapi di dalam dunia ada banyak yang menawarkan tentang keselamatan. Banyak menawarkan. Ya, ada tokoh-tokoh yang menawarkan bahwa dia bisa memberikan keselamatan. Ada agama-agama yang menawarkan bahwa mengikuti itu bisa menyelamatkan dia. Ya, ada kepercayaan-kepercayaan yang menawarkan bahwa melalui kepercayaan itu manusia akan selamat. Benarkah demikian? Ya, manusia semua sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia. Berarti semua manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa tidak layak di hadapan Allah dan tidak akan mampu membawa manusia itu di dalam kebenaran. Karena manusia itu setelah jatuh ke dalam dosa, dia sudah berada di dalam ketidakbenaran. Hanya kebenaranlah yang mampu menyelamatkan manusia yang tidak benar. Hanya kebenaran. Hanya yang suci, yang kudus yang mampu menguduskan, menyucikan yang tidak kudus. Hanya Dia yang berkuasa, hanya Dia yang datang dari surga, yang bisa membawa manusia ke surga. Dan di dalam Yohanes pasal 3 di ayat 13 berkata, tidak ada seorang pun
yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Memperingati Natal adalah misi, ya, misi daripada Allah, keselamatan yang daripada Allah. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama tentang keselamatan dari Tuhan. Yang pertama adalah bahwa inisiatif Allah untuk menyelamatkan manusia dari hukuman maut. Ini inisiatif Allah, prakarsanya dari Allah. Waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, melanggar firman itu, memakan buah terlarang itu, mereka sadar mereka berdosa, dan yang dilakukan oleh manusia itu, Adam dan Hawa, adalah bersembunyi, melarikan diri dari hadapan Allah, bersembunyi daripada Tuhan. Dan memang inilah fakta bahwa semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa, terlihat jelas sampai sekarang. Ketika manusia itu bersalah, ketika manusia itu berdosa, dia akan berusaha bersembunyi dari kebenaran. Bersembunyi. Jarang orang mau berkata jujur. Sejak kecil anak-anak itu sudah pintar berbohong tanpa harus diajari. Itulah benih dosa itu. Adam, Adam, di manakah engkau? Bukannya Allah tidak tahu. Allah tahu, Allah Maha tahu. Kemana kita bisa lari daripada roh Allah? Ke gunung dia ada, ke laut ada, ke bawah laut, ke bawah tanah dia ada. Dimanapun kita berada, dia ada. Kita tidak bisa bersembunyi daripada Allah. Adam, Adam, di manakah engkau? Inisiatif Allah mencari manusia itu. Ya, karena hati Allah, hati Bapa kepada manusia itu, Dia tidak menghendaki kematian manusia itu di dalam kefasikan, di dalam dosa. Kemudian Adam berkata, kami bersembunyi, kami telanjang, kami malu, kami takut. Akibat dosa memang membawa rasa takut, malu, cemas, dan cara manusia itu menyembunyikan diri atau menutupi dosa dengan dosa baru. Kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan yang baru. Kejahatan akan ditutupi dengan kejahatan yang baru. Luar biasa. Ya, baru-barusan ini terjadi. Seorang yang sudah dewasa membunuh 3 anak kecil sampai ususnya keluar. Hanya katakan dikata-katain. Kita tidak berkata siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi tindakan itu kan dahsyat. Tapi kita tidak bisa juga langsung menyalahkan yang membunuh. Mungkin dia begitu sakit hati, ya begitu sakit hati, dan orang tua dia katakan tidak menasehati anak-anaknya ketika berbicara, mengata-ngatain yang lain, orang tua diam saja. Macam-macam kejelasannya kita tidak mengerti, tapi apapun itu, tindakan itu memang tidak baik. Baik dari keluarga yang dianiaya atau yang dibunuh maupun istri pembunuh, kita nggak bisa langsung memberikan keputusan kamu salah, ini salah, sama-sama salah. Karena memang manusia sudah berdosa, sudah bersalah. Ya, gampang sakit hati. Ya, manusia itu gampang sakit hati. Kecuali yang ada dalam ruangan ini. Ada amin? Aminnya kecil. Ada amin? Coba lihat kiri kanan dan tanya, gampang sakit hati enggak sih? Sakitnya itu udah lama yang enggak muncul ya. Sakitnya di sini. Gampang tersinggung. Manusia itu gampang tersinggung. Pendeta sekalipun. Ya, gampang tersinggung. Gampang marah. Apa yang gampang? Gampang marah Bapak Ibu, betul? Oh enggak, betul? Betul lah. Gampang membalas. Ya, itu dosa. Dan terlalu susah manusia itu menyelesaikan dosa itu. Karena kecenderungan dosa membawa kepada dosa. Hayo, sikat, hantam, selesaikan. Coba lihat di status-status itu. Oh, kamu berani begini-begini. Coba komen yang di belakang. Itu manas-manasin. Kompor.
Ya, coba lihat kiri kanan dan katakan, ada kompor. Keluarga kita dihina, sikat, jangan main-main, hanya bila perlu ketemu. Jangan hanya di udara, di darat pun, di laut pun, di mana pun, sampai dunia orang mati pun. Ya ampun, segitunya. Itu dosa, itu fakta. Tetapi Allah melihat keadaan dunia yang rusak itu. Allah tidak berdiam diri, Dia punya inisiatif. Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dunia yang sudah rusak, manusia yang sudah hancur, manusia yang sudah berantakan, manusia yang kelakuannya jahat, bejat, moralnya hancur, pikirannya kacau, kata-katanya tidak baik, tindakannya tidak baik. Tapi firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Inilah yang mendorong Allah mengutus putranya yang tunggal. Apa artinya putranya yang tunggal? Tidak ada lagi yang lain. Ini satu-satunya, ini yang termahal, ini yang terindah, ini yang sangat berharga, diberikan kepada manusia itu, supaya manusia itu selamat. Yang semestinya manusia itu dihukum binasa, upah dosa adalah maut. Tetapi Bapa mengutus putranya yang tunggal. Ini bukan kaleng-kaleng, nilai yang sangat mahal. Inilah kasih, kasih yang tak terperi, kasih yang tak bisa kita ukur, kasih yang tidak bisa kita bayar dengan harta kita. Tidak bisa. Seberapa banyak harta kita supaya kita bisa membayar kita untuk tidak masuk dalam jurang maut itu? Nggak bisa. Tetapi Yesus datang ke dunia. Natal adalah di mana Bapa mengutus putranya yang tunggal. Dia merendahkan diri, bahkan lahir di kandang domba yang hina. Firman Tuhan katakan, segala kepenuhan kealahan berdiam di dalam dirinya sebagai manusia. Dia manusia sejati, dan dia adalah Allah sejati. Dia Tuhan, tapi membuat dirinya tidak ada apa-apanya demi penyelamat manusia. Demi saudara dan saya, demi kita. Amin. Dia datang ke dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inisiatif Allah. Karena begitu besar kasih Allah, kasih inilah yang mendorong Allah mengorbankan putranya. Jadi kalau saudara memiliki kasih, saudara dapat buktikan dari tindakan saudara. Saudara mau mengorbankan sesuatu milik saudara buat orang lain, karena saudara mengasihi orang lain. Jadi omong kosong, orang bilang aku mengasihi kamu tapi tidak mau berkorban untuk orang yang dikasihinya, itu bohong. Yang benar, segala sesuatu mampu kita korbankan karena ada dorongan kasih. Kasih luar biasa, kasih luar biasa. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, inisiatif Allah untuk menyelamatkan manusia karena kasih itu. Dan Allah itu adalah kasih adanya. Kasih itulah yang mendorong Dia mengutus putranya, misionaris pertama diutus, bahkan menjadi manusia yang lahir di kandang domba yang hina, yang ditolak oleh banyak orang. Untuk tempat Dia dilahirkan pun manusia menolaknya, menganggap tidak layak. Tetapi Dia lakukan itu karena kasih-Nya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keselamatan dari Allah adalah inisiatif Allah sendiri. Kasih Allah akan dunia. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia yang mengutus anaknya ke dalam dunia. Dia kirim, Dia utus, dipersembahkan, bahkan nanti dikurbankan di Golgota. Sampai akhirnya di Golgota itu Yesus berkata, selesai. Menyelesaikan tugas penyelamatan manusia, supaya manusia itu tidak binasa, supaya manusia itu tidak masuk ke jurang maut, supaya manusia itu tidak masuk neraka. Misionaris pertama itu lahir di kandang domba yang hina, padahal Dia adalah Allah. Ya,
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Firman Tuhan katakan, melainkan ia merendahkan diri menjadi manusia. Yang diperingati oleh orang-orang percaya pada bulan Desember, yang diperingati oleh dunia pada bulan Desember ini, yaitu Natal. Dia datang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, persoalannya adalah ini ya, masalahnya di sini. Tidak semua manusia meresponi inisiatif Allah ini dengan baik. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Ya. Dia datang untuk menyelamatkan. Tetapi yang mau diselamatkan manusia justru menolaknya. Diawali ya dalam kehadirannya, kedatangannya, waktu dia mau lahir ke dalam dunia, penolakan. Dia ditolak oleh orang-orang. Rumah tidak ada yang terbuka baginya. Tetapi sekarang ketika kita berbicara Natal, adakah rumah kita terbuka untuk Natal, untuk Yesus? Amin. Adakah rumah Bapak Ibu terbuka untuk Yesus? Adakah hati Bapak Ibu, hati saya terbuka untuk Yesus? Amin. Atau kita tutup rapat-rapat dan kita berkata jangan sampai masuk. Iblislah yang bekerja supaya dia tidak masuk dalam hati kita, supaya dia tidak masuk dalam hidup kita, supaya dia tidak masuk dalam supaya dia tidak masuk dalam kehidupan kita. Iblis bekerja. Udah tidak usah ke gereja, udah tidak usah berdoa, udah tidak usah mengandalkan Tuhan, udah datang saja, gunakan saja kuasa-kuasa lain. Kamu kan sudah berdoa, mana jawaban doa? Kan belum. Itu pekerjaan kuasa kegelapan. Dan itu fakta. Tidak semua manusia meresponi dengan positif. Perhatikan di ayat 19. Dan inilah hukum itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Lebih menyukai kegelapan, lebih menyukai perbuatan-perbuatan yang jahat itu. Misalnya begini, ada salah seorang mungkin sahabat kita, dia terganggu perasaannya, dia disakiti, kemudian dia marah, harus kita hantam, harus kita beri. Kemudian kita bilang, tenang, ampun, nggak ada ampun, bawa ke sini, bila perlu kita naik ring, tinju bila perlu. Itu lagi tren, itu ada di TikTok itu. Ada orang bilang, udahlah nggak usah dilain. Enggak, saya ini laki-laki, saya ini jantan. Jantan, saya ini bapak, saya ini hebat. Halo, kalau saudara disakiti, kemudian dipancing-pancing, lu berani, ayo, ya lu jual gua beli. Bagaimana? Kita bilang, iya, enggak apa-apa, enggak, saya enggak melawan. Begitu ya, ada amin, mulai dicuit, ya. Maaf Pak, Bu, jangan diganggu saya ya, saya nggak ada apa-apanya. Padahal kita ini jago karate. Kira kamu apa? Tadinya kan begini jalannya, setelah diganggu, apa? Kurang 3 apa? Di sini nggak ada yang ngaku. Ini serius Bapak Ibu, sewaktu-waktu saudara akan dipancingnya, itu pekerjaan iblis. Kita sudah belajar firman Tuhan. Musuh kita bukan darah dan daging kan, roh-roh di udara. Tadi malam kami punya pengalaman luar biasa. Bu Gembala baru mau tidur langsung ada serangan kuasa gelap lagi. Wah ini baru sebentar. Akhirnya kami menyembah, kemudian peperangan rohani. Kami tahu ada pergumulan, ada persoalan, ada kuasa kegelapan. Ya. Kami tidak izinkan ada kuasa kegelapan masuk ke dalam tempat kita, masuk ke pastori, tak bikin apa, Tuan King, usir keluar dalam nama Yesus. Kita tidak mau ada gelap-gelap. Manusia dikatakan apa? Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan, ini fakta.
kita. Kadang-kadang kita melihat kok susah banget bertobat, kok susah banget berubahnya, kok susah banget datang kepada Tuhan. Itu bukan masalah dia, itu adalah pekerjaan iblis memang yang masuk ke dalam diri seseorang. Maka kita perlu belajar. Ada celah-celah di dalam diri seseorang itu sehingga masuklah kuasa kegelapan, mungkin melalui pikirannya, melalui perasaannya, hatinya. Dia membuka diri, akhirnya kuasa gelap masuk. Diporak-porandakanlah hidupnya, dibuatlah dia gelisah, dibuatlah dia mau membalas. Akhirnya dia mau katakan lagi sesuatu yang tidak baik dan benar. Dia pikirkan yang sesuatu yang tidak baik, tidak benar. Itulah pekerjaan iblis. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, maka kuasa-kuasa kegelapan itu akan menyingkir. Amin. Tetapi ada banyak orang yang tidak datang kepada Tuhan, ini fakta. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Jadi kalau kita, Bapak Ibu Saudara, akhirnya datang kepada terang dan tidak suka dengan yang gelap, itu karena kita membuka hati, saudara membuka hati kepada karya Allah, karya Roh Kudus. Ketika saudara dengar firman, hati saudara terbuka dan saudara pegang itu firman, saudara mau praktekkan itu firman, maka godaan-godaan itu menyingkir. Bukankah iblis menggoda Yesus dengan firman? Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Tapi Yesus juga berkata ada tertulis. Ya, ada tertulis, ada firman, ada kitab suci. Jadi ketika kita datang kepada firman, datang kepada kitab suci, maka kita akan mengalami kemenangan. Jangan kita ikuti manusia-manusia yang tidak mau datang kepada terang itu. Jangan kita ikuti manusia-manusia yang sukanya gelap-gelap. Jangan kita ikuti manusia-manusia yang perbuatan mereka jahat. Kita harus berani tampil beda. Dulu memang kita di sini. Dulu kita hidup seperti itu. Rasul Paulus pernah berkata seperti itu. Dulu kami ada di sana dan semestinya kami dimurkai. Tapi karena Yesus yang menyelamatkan, dia keluar dari zona itu. Saudara dan saya harus keluar dari zona yang gelap itu. Amin. Coba lihat kiri kanan dan sedikit kasih senyum saja ya, jangan marah ya, senyum saja. Keluar dari zona gelap. Ada amin. Jangan marah-marah, jangan mudah tersinggung, jangan mudah sakit hati. Teman senyum dibilang, ngapain kau senyum-senyum sama saya? Emangnya ada yang salah? Loh, orang senyum kok dimarahin tuh. Udah pikirannya jahat, emangnya ada yang salah sama saya? Dia tuh senyum-senyum. Ketika saudara lihat ada orang bincang-bincang, Anda lewat, kemudian dia diam, pasti sudah ngomongin saya dia. Mereka baru berhenti, pas Anda lewat dia berhenti, ini susah banget sih. Hati kita udah bersih, amin. Amin. Sekalipun diomongin, ya itu urusan kamu. Ada amin. Aminnya susah. Sekalipun ada tulisan-tulisan yang agak kacau, nantang-nantang, udah capek buang-buang energi. Kita tidak berada di dalam gelap. Tapi memang fakta manusia masih suka. Nah, inilah pergumulan kita. Saudara dan saya yang tidak di dalam gelap itu perlu memperhatikan mereka yang ada dalam gelap supaya kita bawa mereka keluar. Itulah Yesus datang ke dalam dunia yang gelap. Kebenaran yang kedua, keselamatan dari Tuhan. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk menghakimi. Bukan langsung datang, selesai kamu. Seperti kita lihat ada orang yang sedang melakukan kejahatan, kita langsung ambil pukul, pak. Bukan. Yesus datang menyelamatkan, menyelesaikan masalah manusia itu. Bukan menghukum manusia itu. Bukan langsung menyelesaikan hidup manusia itu. Tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Di ayat 17 jelas berkata, sebab Allah mengutus anaknya, mengirim anaknya, menyuruhnya datang ke dunia. Yesus lahir ke dalam dunia. Yesus ada, Yesus datang. Dikatakan sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia.
Bukan mau menghancurkan dunia, menghancurkan manusia itu supaya selesai. Memang pada akhirnya semua akan selesai. Ya, tetapi Tuhan tidak menghendaki semua diselesaikan dalam keadaan hancuran dosa. Enggak, karena kasih tadi. Ya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kemana Yesus datang? Dia yang terang datang ke dalam gelap, dunia yang gelap. Jadi namanya kita yang percaya, gereja, eklesia, tadinya di dalam kegelapan, dibawa kita keluar dari gelap. Tapi kemudian kita diutus ke dalam gelap untuk membawa terang ke dalam gelap itu. Jadi saudara dan saya adalah utusan daripada Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, engkau adalah utusan. Jadi terang yang ada pada kita, ya, kita menerangi dunia ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus datang untuk itu. Ya, di dalam Lukas pasal 19 ayat 10, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi kedatangannya itu mencari. Adam, Adam, di mana engkau? Ya. Kira-kira kita sebagai orang-orang yang mengatakan diri sudah percaya Yesus, tapi kadang-kadang kan kita sembunyi-sembunyi juga dengan dosa kita ya. Kadang-kadang. Kita kadang-kadang juga susah mengendalikan diri. Kemudian Tuhan datang dan bertanya, halo, Agustinus, di manakah engkau? Coba waktu saya kata Agustinus, di manakah engkau? Kemudian Bapak Ibu sebut nama sendiri, ya, setuju ya? Semua akan bersuara ya. Saya bilang nama saya, Bapak Ibu kan tahu nama Bapak Ibu ya. Kalau gini loh, kalau masalahnya nanti saya sebut dari sini, aduh Pak Gembala ini nembak saya, ini susah lah gitu, ya. Oh, tapi kan Ibu Gembala dari sana. Kalau Ibu Gembala saya sebut enggak apa-apa ya. Kami saling tembak menembak enggak apa-apa. Ibu Gembala Kristina Sumini, di manakah engkau? Oke. Kadang-kadang kita sepertinya mau bersembunyi dari hadapan Tuhan. Mencari. Di manakah engkau? Ya. Kita kompak ya. Sebut nama masing-masing, kalimatnya sebut nama dulu, di manakah engkau? Oke, 1, 2, 3. Atau masih mau sembunyi? Setelah itu nanti, aku di sini, kita bilang bersama-sama ya. Ya, 1, 2, 3. Agustinus, di manakah engkau? Aku di sini. Saudara mau sembunyi dari hadapan Allah nggak bisa. Serius. Apapun yang kita lakukan di dalam yang gelap itu, Tuhan tahu dan Tuhan cari kita. Itu sebabnya ada orang yang tadinya memang serius kepada Tuhan, mungkin karena ada masalah, ada pergumulan dalam hidupnya, kemudian dia jauh dari Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan kemudian mencari dia, mencari dan menyelamatkan yang hilang, seperti domba yang dia bawa itu, dibawa ketika digembalakan, dan ketika pulang dihitung ternyata 99. Satu di mana? Tinggalkan yang 99 karena sudah aman, tapi ada satu yang belum aman. Dia cari dan ternyata dia terjatuh, dan sang gembala turun mengambil yang terjatuh. Kemudian karena yang terjatuh sudah nggak bisa berjalan, digendongnya, dipangkunya, di pundaknya, dibawa, dan ada sukacita. Natal, Yesus datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Manakala Natal ini kita beritakan, dan ada orang-orang yang mendengar suara Tuhan, ada orang-orang yang percaya. Itu seperti seorang gembala tadi mencari yang hilang itu, dan kemudian menemukannya dan membawanya, kemudian disatukan pada kawanan yang tepat. Ada sukacita. Semestinya Natal membawa sukacita bagi orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan, karena kita yang sudah dalam terang merayakan perayaan Natal dengan cara yang benar dan menjadi berkat. Kita menjadi berkat bagi orang lain dan kita membawa mereka.
Saudara, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, sampai saat ini Allah masih mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan dia mau pakai anak-anak Tuhan. Dia pakai orang percaya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini perintah untuk semua orang percaya. Sebab bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, aku yang memilih kamu dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Kita pergi. Ini waktunya Allah mencari mereka yang hilang itu. Ini waktunya mereka yang hilang, yang masih dalam gelap harus dikeluarkan dari zona yang gelap itu. Dan Tuhan pakai anak-anaknya, Tuhan pakai orang percaya, Tuhan pakai saudara dan saya. Dan masalahnya, adakah kita berkata, ya saya siap. Seperti Nabi Yesaya, ketika Tuhan berkata, siapa yang akan saya utus? Nabi Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Selagi kita hidup, selagi ada kesempatan dan Allah mau pakai kita, jangan kita berkata, oh kayaknya Allah nggak pakai saya. Enggak, Allah mau pakai kita. Sebab itu perintahnya. Kutetapkan supaya kau pergi dan menghasilkan buah. Jadi jangan bertanya kira-kira Tuhan mau pakai saya. Tuhan mau pakai. Persoalannya adalah mau nggak kita dipakai. Dan kita harus siap dipakai Tuhan. Amin. Karya keselamatan itu, mencari dan menyelamatkan yang hilang, masih terus harus kita kerjakan, saudara. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Pandanglah, lihatlah. Ya, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Tapi pekerja sedikit. Orang Kristen, ayo bergerak. Orang percaya, ayo bergerak. Walaupun ada orang-orang menghambat. Bahkan untuk perayaan Natal pun dihambat, ya, gak masalah. Karena firman Tuhan katakan ada orang-orang yang memang tidak suka. Tetapi kita harus tetap melangkah apapun resikonya. Amin. Ya, coba lihat kiri kanan dan katakan, harus siap diutus. Siap diutus. Misionaris pertama adalah Yesus, diutus Bapa. Dan misionaris selanjutnya adalah saudara dan saya. Kita, orang-orang percaya. Kita terus lakukan, sebab pekerjaan ini harus kita kerjakan. Dan kalau semua sudah mendengar kabar baik, barulah tiba kesudahannya. Kebenaran yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, keselamatan dari Tuhan. Nah, Allah menghendaki respon dari manusia. Allah punya inisiatif, yang diutus putranya yang tunggal ke dalam dunia manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kemudian bagaimana respon manusia? Tuhan mau ada respon dari manusia itu. Ada respon. Nah, jelas sekali responnya ada dua. Tetapi Tuhan mau yang nomor satu, percaya. Tapi fakta ada yang gak percaya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang percaya, kita lihat, ya, jelas sekali respon ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang percaya, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Ya, Tuhan mau supaya manusia percaya. Ya, iman timbul dari pendengaran firman Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Yesus Kristus Tuhan, dia berbicara, dia datang ke dalam dunia. Dialah terang itu. Dan setiap orang yang datang kepadanya, percaya kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya ini tidak akan dihukum. Yang percaya ini tidak akan masuk api neraka. Yang percaya ini tidak akan masuk dalam maut. Ya, yang percaya kepada Yesus, misionaris pertama yang diutus oleh Bapa, yang mengaku dengan mulutnya Yesus Kristus Tuhan, percaya dalam hati dan menerima Yesus sebagai Tuhannya, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Keselamatan dari Allah
Kebenaran yang ketiga adalah alam menuntut respon manusia. Betul dia sudah datang. Betul dia datang untuk menyelamatkan manusia. Tetapi tidak semua manusia diselamatkan. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Karena ada yang responnya negatif, yaitu menolak, tidak percaya. Dan dikatakan apa? Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jelas sekali di situ ya. Di ayat 19 dan ayat 20, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi ada kelompok orang-orang yang meresponi, hidupnya berubah, hidupnya tidak dikuasai kegelapan lagi. Ya, bukan berarti sempurna, tidak. Orang-orang yang respon, terjadi perubahan. Ya, hidupnya dibaharui dari hari ke hari. Tetapi bagaimana mereka yang tidak percaya? Ya, yang tidak percaya tetap di dalam kegelapan, ya, tetap dalam kejahatan, tidak mau berubah. Dan bagi mereka yang tidak percaya, ya, dikatakan apa? Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah, tidak percaya kepada Yesus. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, bagaimana mungkin mereka akan masuk surga? Tidak mungkin. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Satu-satunya jalan hanyalah melalui Yesus. Respon yang dinantikan oleh Allah ketika Allah mengutus putranya yang tunggal, keselamatan datang dari Allah. Tetapi respon yang dinantikan oleh Allah adalah manusia itu percaya. Manusia itu datang kepada orang itu. Manusia itu menyerahkan diri kepada Allah. Sebab siapa yang berseru di dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara dan saya, kita sudah berseru di dalam nama Yesus. Jadi kita adalah orang-orang yang pasti diselamatkan. Amin. Pasti, bukan mudah-mudahan. Bukan kalau Tuhan mau. Tuhan jelas mau. Sebab dia mengutus putranya yang tunggal karena dia mau supaya kita selamat. Dia tidak menghendaki kematian kita waktu kita masih dalam dosa, waktu kita belum bertobat, waktu kita belum percaya. Dia tidak hendaki kita mati dalam keadaan itu. Tetapi dia kehendaki supaya manusia yang berdosa itu bertobat. Bertobatlah, bertobatlah. Mengapa engkau membiarkan dirimu masuk dalam jurang maut? Orang yang tidak bertobat, dia sedang membiarkan dirinya masuk ke dalam jurang maut. Dia sedang membiarkan dirinya masuk dalam api neraka. Dia membiarkan dirinya masuk dalam kehancuran. Orang-orang yang tidak mau bertobat membiarkan dirinya masuk dalam kehancuran. Hidupnya hancur, rumah tangganya hancur, karirnya hancur, semuanya akan hancur. Akan mengalami kehancuran kalau tidak mau bertobat. Tetapi orang-orang yang memberikan dirinya bertobat, datang kepada Tuhan, dia sedang memberikan dirinya hidup di dalam kebahagiaan. Bukan berarti nggak ada masalah dalam hidupnya, bukan berarti nggak ada problem, pergumulan ada, tetapi ada Tuhan yang menolong, ada Yesus yang menyertai, ada Yesus yang memberikan keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keselamatan itu datangnya dari Allah, karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kebenaran yang pertama, inisiatif Allah untuk menyelamatkan manusia dari hukuman maut. Inisiatif Allah
yang didasarkan dari kasih-Nya, itulah yang menyelamatkan kita. Kasih Allah itu, keselamatan dari Tuhan itu, yaitu Yesus sendiri datang ya ke dalam dunia menjadi manusia untuk Dia akhirnya menggantikan kita. Semestinya kita yang dihukum, tapi digantikannya. Ya, Dia bayar hutang dosa kita. Dia selesaikan sehingga kita layak di hadapan Bapa. Dan Allah menghendaki respon dari kita. Seundang kita bangkit berdiri dalam perayaan-perayaan Natal. Mari kita merenungkan, adakah kita terus meresponi secara positif firman Tuhan? Memang kita orang percaya, tapi ketika ada godaan-godaan kuasa kegelapan, adakah kita datang kepada Tuhan? Adakah kita menolak kegelapan itu? Sejenak.